Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Sofitri dengan NIM 20070160003. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kebutuhan dan layanan pendidikan ARBK tunarungu. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama mengenai kebutuhan anak tunarungu. Anak tunarungu seperti halnya anak normal pada umumnya yang punya kebutuhan-kebutuhan utama yang dikemukakan oleh Salim sebagai berikut. Yang pertama adalah kebutuhan akan keteraturan yang bersifat biologis seperti kebutuhan makan, minum, tidur, bermain, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kebutuhan menjadi bagian yang terpisahkan dari keluarga. Anak tunarungu membutuhkan perlakuan yang wajar, ikut serta dalam suka dan duka dan kesibukan seperti halnya anggota keluarga yang lain. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan keberhasilan dalam suatu kegiatan baik secara individual maupun secara kolektif. Anak tunarungu menghendaki segala usaha mencapai hasil yang memuaskan, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Meskipun anak tunarungu harus mengalami berbagai hambatan dan kesukaran sebagai akibat dari ketunaannya. Yang selanjutnya, kebutuhan akan aktivitas, yaitu kebutuhan ikut terlibat dalam kegiatan keluarga maupun dalam lingkungan yang lebih luas lagi. Sebagaimana halnya pada anak normal lainnya, anak tunarungu pun ingin melibatkan diri dalam permainan dengan teman sebayanya. Yang selanjutnya, kebutuhan akan kebebasan, yakni ia membutuhkan kebebasan untuk berbuat inisiatif bebas, untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Anak tunarungu tidak ingin selalu terikat oleh orang lain ataupun orang tua. Kebebasan yang anak tunarungu butuhkan bukan kebebasan mutlak, melainkan kebebasan dengan batas-batas tertentu. Selanjutnya adalah kebutuhan akan kesehatan, yakni merupakan kebutuhan wajar anak yang sedang tumbuh. Anak tunarungu memerlukan tubuh yang sehat, kuat, serta mampu menjaga diri dari berbagai gangguan penyakit. Yang selanjutnya, kebutuhan untuk berekspresi, yaitu kebutuhan untuk mengemukakan pendapat yang dapat dipahami oleh orang lain. Anak tunarungu memerlukan bimbingan komunikasi yang wajar untuk dapat mengemukakan pikiran, perasaan, serta kehendaknya kepada orang lain. Yang selanjutnya mengenai layanan pendidikan pada anak tunarungu. Yang pertama adalah pendidikan segerasi. Pendidikan segerasi adalah sistem pendidikan yang terpisah dari sistem pendidikan anak normal. Pendidikan anak tunarungu melalui sistem pendidikan segerasi adalah bahwa penyelenggara pendidikan dilaksanakan secara khusus dan terpisah dari penyelenggaraan pendidikan untuk anak mendengar atau anak normal. Dengan kata lain, anak tunarungu tersebut diberikan layanan pendidikan pada lembaga pendidikan khusus untuk anak luar biasa, yaitu sekolah luar biasa bagian tunarungu atau SLB. Baik, selanjutnya adapun keuntungan dari penyelenggaraan sistem pendidikan segerasi menurut Hainuddin sebagai berikut. Yang pertama, dengan ditempatkannya anak tunarungu secara homogeni, ada rasa ketenangan pada anak tunarungu karena ia berada di lingkungan yang senasib atau sama-sama tunarungu. Kemudian yang B, mudah berkomunikasi antar sesama teman karena mereka mempunyai kesatuan bahasa, yaitu bahasa isyarat. Yang ketiga, anak memperoleh layanan pendidikan dengan metode khusus dan sesuai dengan kondisi dan kemampuannya, sehingga mempermudah anak tunarungu untuk menerimanya. Kemudian, keuntungan yang lainnya, anak tunarungu dididik oleh tenaga guru yang mempunyai latar belakang pendidikan luar biasa. Kemudian, memudahkan kerjasama dengan tenaga ahli seperti dokter THT, psikolog, audiolog, dan sebagainya. Kemudian, yang selanjutnya, pada umumnya, penyelenggaraan pendidikan melalui sistem segerasi ini dilengkapi dengan perlengkapan khusus yang bermanfaat bagi anak tunarungu dalam proses pendidikannya. Baik, untuk selanjutnya mengenai sistem inklusif. Menurut Hainuddin, pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberi kesempatan bagi peserta didik berkelainan dan atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, belajar bersama-sama dengan peserta didik pada satuan pendidikan umum
atau satuan pendidikan kejuruan dengan menggunakan kurikulum yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan khusus peserta didik berkelainan atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan bakat istimewa. Baik, menurut Maynard pada tahun 2014, alasan dibalik pernyataan bahwa pendidikan inklusi adalah pendidikan baik sebagai berikut. A. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak akan bekerja lebih baik, baik secara akademik maupun sosial dalam setting inklusif. Kemudian yang kedua, B. Tidak ada pengajaran atau pengasuhan dalam sekolah terpisah atau khusus yang tidak dapat terjadi dalam sekolah biasa. Kemudian yang ketiga, dengan diberi komitmen dan dukungan, pendidikan inklusif merupakan suatu penggunaan sumber-sumber pendidikan yang efektif. Fasilitas pendidikan anak tunarungu. Fasilitas pendidikan merupakan penunjang dan pelengkap dalam mencapai tujuan pendidikan. Berikut beberapa alat bantu khusus yang sangat menunjang dalam proses pendidikan anak tunarungu. Seperti yang pertama, audiometer. Audiometer adalah alat elektronik untuk mengukur taraf kehilangan pendengaran seseorang. Melalui audiometer, kita dapat mengetahui kondisi pendengaran anak tunarungu. Yang kedua ada hearing aids. Hearing aids ini adalah alat bantu dengar. Anak tunarungu yang menggunakan alat bantu dengar diharapkan mampu memilih suara-suara mana yang diperlukan, dan dengan bantuan mimik dan gerak bibir dari guru atau speech therapist, anak tunarungu tersebut dapat dilatih menangkap arti dari apa yang diucapkan. Kemudian yang C ada audiovisual. Alat bantu dengar audiovisual dapat berupa film, video tapes, TV. Penggunaan audiovisual tersebut sangat bermanfaat bagi anak tunarungu karena mereka dapat memperhatikan sesuatu yang ditampilkan sekalipun dalam kemampuan mendengar yang terbatas. Kemudian, yang selanjutnya ada tape recorder. Tape recorder sangat berguna untuk mengontrol hasil ucapan yang telah direkam, sehingga kita dapat mengikuti perkembangan bahasa lisan anak tunarungu dari hari ke hari dan dari tahun ke tahun. Tape recorder dapat digunakan mengajar anak tunarungu yang belum bersekolah dan mengenal gelak tawa, suara-suara hewan, perbedaan antara suara tangisan dan suara omelan, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada spatel. Spatel merupakan alat bantu untuk membetulkan posisi organ bicara. Dengan menggunakan spatel, kita dapat membetulkan posisi lidah anak tunarungu sehingga mereka dapat berbicara dengan benar. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.